Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD, guru SMN Satuan Siang Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni soal dan pembahasan asam basa arhenius dan pH. Materi ini dipelajari di kelas 11 SMA. Mari kita ikuti pembahasannya. Ya, para siswa sekalian, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya berbunyi, menurut Arrhenius, asam adalah elektrolit yang dalam larutan air terion menjadi ion H positif dan ion sisa asam. Sedangkan basa terion menjadi ion logam dan ion OH-. Untuk membedakan asam dan basa dapat dengan menentukan pH-nya, di mana pH asam lebih kecil dari 7 dan pH basa lebih besar dari 7. Nah, yang ditanyakannya yaitu tuliskan reaksi ionisasi asam dan basa berikut ya. 1. HNO3, kemudian yang kedua H2SO4, ketiga BaOH 2 kali, keempat NH4OH. Selanjutnya tentukan pH larutan ya. Yang pertama larutan HCl 0,01 m, yang kedua larutan H2CO3 0,1 m, Ka-nya 10⁻⁵. Selanjutnya yang ketiga CaOH 2 kali 0,05 m, dan yang keempat NH4OH 0,01 m, Kb-nya 10⁻⁴. Mari kita bahas. Ya, para siswa sekalian, baik kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang reaksi ionisasi. Nah, reaksi ionisasi asam ini dapat dirumuskan ya, rumus umumnya yaitu HNAQ. Ini suatu asam ya, terion menjadi NH plus AQ dan plus X-NAQ. Jadi N-nya adalah bilangan untuk menentukan jumlah H. Ini sama dengan bilog dari X ya, atau juga ini termasuk indeks dari H ya. Kemudian terion itu akan menjadi N ya, NH plus ya. Kemudian ditambah X-N. Jadi ini X-N. N-nya adalah tadi bilog dari X ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini, misalnya asamnya HNO3 ya. Ini berarti kalau HNO3 N-nya berarti ya jumlah H, N jumlah H di sana 1 ya. Berarti terionnya menjadi H plus ya. H plus AQ ditambah NO3 min, karena N-nya 1 min N ya, min 1. Jadi satunya nggak dituliskan. Jadi min saja. Kemudian kalau H2SO4 berarti N-nya itu atau indeks H itu 2 ya. Maka terion menjadi 2H plus ya, AQ ditambah SO4 min 2 ya, min N, min 2 AQ. Nah, ini reaksi ionisasi untuk asam ya, untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya untuk basanya. Untuk basa dapat dirumuskan reaksi ionisasinya LOHM ya, M kali. Jadi L-nya ada kation atau logam ya, kemudian M-nya adalah banyaknya OH. Ini sama dengan bilog dari L itu. Maka dia akan terion menjadi ya L plus M. Jadi plus M plus, ini bilognya M. Jadi plus bermuatan plus M, kemudian ditambah MOH min aqua ya, aqua. Jadi untuk basa ya, misalnya BaOH 2 kali ya, berarti ini M-nya 2 ya. Ini adalah bilog dari Ba 2 atau jumlah OH-nya 2. Maka terion menjadi Ba 2 plus ya, plus M 2 plus berarti aqua ditambah 2 OH min ya, aqua. Jadi M-nya 2 ya. Kemudian untuk basa berikut ya, NH4OH. Ini M-nya berarti 1 ya. Jadi kalau M-nya 1 maka OH-nya nggak pakai kurung ya. Ini namanya amonium hidroksida. Jadi ini juga kecualian di mana kationnya bukan logam tapi NH4 ya, NH4 plus. Maka terion menjadi
NH4 plus aqua ditambah OH min aqua ya, jadi M-nya 1. Ya, ini untuk menjawab soal nomor 1 tentang ionisasi. Ya, baik para sekalian, sekarang kita bahas selanjutnya yang B tentang pH asam basa. Ya. pH asam ya, asam itu alurnya, alur penyelesaiannya itu pertama tentukan dulu H+, konsentrasi H+, ya. Kemudian kalau H+ sudah ketemu, maka langsung tentukan pH, ya. Ini baik asam kuat atau asam lemah, alurnya begini alur penyelesaiannya. Jadi tentukan H+ dulu, kemudian baru tentukan pH, ya. Kemudian H+-nya itu beda kalau asam kuat dan asam lemah. Nah, kalau asam kuat ya, H+-nya itu ya, rumusnya yaitu konsentrasi H+ ya sama dengan N kali M ya. N yang tadi ya, jadi saya hubungkan dengan asam tadi. N itu adalah indeks dari H atau jumlah H ya. Kemudian M-nya adalah molaritas ya. Kemudian kalau asam lemah ya, asam lemah, maka rumus konsentrasi H+-nya yaitu ya akar Ka kali M ya. Ka-nya adalah tetapan asam. Jadi sebagai tanda kalau di asam lemah itu punya harga Ka. Kemudian M-nya yaitu molaritas. Jadi ini rumus untuk H+ ya. Jadi kalau alurnya dari H+, konsen H+ langsung ke pH. Cuma H+-nya berbeda untuk asam kuat dan asam lemah. Kemudian setelah ketemu itu baru tentukan pH ya. pH-nya rumusnya itu ya pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya. Ini rumus pH-nya ya. Jadi ini alurnya, nah sudah itu berarti sudah ketemu. Ya, para siswa sekalian, masih di pH asam basa ya. Sekarang bagaimana alur penyelesaian untuk pH basa ya. Jadi pH basa ya tentunya kalau basa ciri khasnya adalah OH- ya, OH ya. Berarti mulai dari tentukan dulu konsentrasi OH-. Nah, kalau sudah OH- sudah ketemu, baru tentukannya ke pOH dulu ya. pOH, kemudian baru ke pH, baru ke pH. Jadi inilah alur penyelesaian untuk pH basa. Nah, sama juga dengan dengan asam ya, konsentrasi H+-nya. Ini untuk OH- juga konsentrasi H+-nya dibedakan apakah basa kuat atau basa lemah ya. Nah, kalau untuk basa kuat konsentrasi OH-nya yaitu M kali M ya, M kecil ya. Jadi ini saya hubungkan dengan tadi kalau basa itu kan LOHM ya, M kali M itu adalah di sana jumlah OH ya. M-nya jumlah OH, kemudian M-nya adalah molaritas. Nah, kalau untuk basa lemah ya, untuk basa lemah juga mirip dengan asam lemah tadi. Nah, jadi konsentrasi OH- nah sama dengan Kb ya. Kalau asam dari Ka, ini mah Kb. Kb-nya tetapan basa. Nah, ini juga sama ciri khas suatu basa itu lemah, dia punya harga Kb. M-nya adalah molaritas. Nah, setelah ketemu konsentrasi OH-, nah baru kita cari ya pOH-nya ya. pOH-nya berarti rumusnya min log konsentrasi OH-. Nah, kemudian baru kita tentukan pH-nya ya. pH-nya pakai rumus ini aja ya. Jadi pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, selesailah. Nanti ketemu pH. Jadi sekali lagi alur penyelesaian untuk pH basa mulai tentukan dulu OH-nya, konsentrasi OH-, kemudian pOH, kemudian baru pH. Ya, baik para siswa sekalian, sekarang langsung ke contoh soal tadi ya, contoh soal B. Nah, sebelumnya kita ingatkan bahwa alur penyelesaian untuk pH asam itu ya, tentukan konsentrasi H+, kemudian pH. Nah, soal itu tadi berbunyi tentukan pH larutan ya. Yang nomor 1 HCl 0,01 M, kemudian yang keduanya H2CO3 0,1 M, Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, ini ada harga Ka-nya. Ini tandanya bahwa H2CO3 itu adalah asam lemah, makanya ada harga Ka-nya. Baik, kita selesaikan satu-satu dulu ya untuk HCl. Ya, para sahabat sekalian, HCl itu termasuk asam kuat ya. Asam kuat. Jadi kita ingat asam kuat itu ada HCl, HBr, H2SO4, HNO3 ya. Itu asam kuat. Maka konsentrasi H+-nya berarti ya di sini N kali M ya. N-nya adalah ingat jumlah H ya, atau ini N itu sama dengan bilog dari Cl ya. Jadi kalau ada di sumber lain bukan N ya, dengan lain ya, itu bisa saja. Tapi yang penting N itu adalah jumlah dari H ya, atau indeks dari H.
Kemudian di sana di HCl indeksnya adalah H itu 1 ya. 1, kemudian M-nya 0,01. Maka dikalikan hasilnya 0,01 atau 10 pangkat min 2. Jadi untuk penyelesaian pH enaknya itu satu ini pakai angkanya pakai baku ya, bentuk baku. Jadi 10 pangkat berapa gitu ya. Ini lebih enak karena dia menggunakan log ya. Nah, sekarang pH-nya berarti pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+, ya. Berarti sama dengan tinggal masukkan harganya min log 10 pangkat min 2 ya. Ingat juga ada konsep bahwa min log 10 pangkat min n itu sama dengan n. Coba ulang ya. Min log 10 pangkat min n sama dengan n. Maka di sini min log 10 pangkat min 2 berarti sama dengan 2 ya. Ini pH-nya ya. Ini 2 ini termasuk asam kuat kalau yang 2 itu. Kemudian kita lihat nomor 2 ya, nomor 2 H2CO3. Nah, H2CO3 ini termasuk asam lemah. Nah, ini ada tandanya kan ada harga Ka ya, asam lemah. Maka rumus H+-nya ya yaitu akar Ka kali M ya. Masukkan harganya ya, Ka-nya 10 pangkat min 5, M-nya 10 pangkat min 1 ya, 0,1. Nah, kalau bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini 10 pangkat min 6, masih ada akarnya ya. Kemudian kalau dikeluarkan dari akarnya, ini pangkatnya bagi 2 ya, berarti 10 pangkat min 3. Ini baru konsentrasi H+. Nah, kemudian pH-nya berarti min log ya, min log konsentrasi H+, berarti sama dengan min log 10 pangkat min 3 ya. Berarti sama dengan 3 ya. Kita lihat ya, konsentrasinya lebih besar dari HCl, tapi karena dia asam lemah, pH-nya malah lebih besar ya. Ini juga membuktikan. Baik, sekarang kita contoh yang kedua selanjutnya ya, ketiga dan keempat. Ya, yang ketiga keempat ini termasuk basa. Nah, ingat alurnya ya. Jadi basa itu OH- dulu, kemudian POH, kemudian pH. Nah, soalnya berbunyi yang ketiga tentukan pH CaOH 2 kali ya. Kemudian 0,05 M. Kemudian yang keempatnya NH4OH 0,01 M, KB-nya 10 pangkat min 4. Di sini ada KB berarti basa lemah ya. Baik, kita nomor 3 dulu ya, yaitu CaOH. Nah, CaOH 2 kali itu termasuk basa kuat ya. Basa kuat ingat ada KOH, NaOH, BaOH 2 kali ya. Itu termasuk basa kuat. Maka rumusnya ya di sini M kali M ya. Jadi ini dihubungkan tadi dengan dengan basa, bahwa basa itu rumus umumnya di sini LOHM. M-nya adalah valensi dari L atau jumlah OH ya. Berarti jumlah OH-nya di sini 2 ya, kemudian M-nya 0,05 ya, dikalikan dengan 0,1 ya. Hasilnya dibentuk bakukan jadi 10 pangkat min 1. Ini baru OH-. Lanjut ke POH ya. Berarti POH-nya min log konsentrasi OH- sama dengan ya min log 10 pangkat min 1, berarti sama dengan 1. Lanjut ke pH, berarti pH-nya 14 dikurang POH ya, berarti 14 dikurang 1 ya, sama dengan 13. Ya, ini buktikan juga ya. Jadi kalau basa, pH-nya lebih besar dari 7 ya. Semakin dekat ke 14 itu semakin kuat basanya. Sekarang gimana yang nomor 4? Baik, kita lanjutkan. Ya, ini kita hapus dulu yang ini ya, yang nomor 3-nya ya. Penjelasan nomor 3 kita hapus dulu. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Ya, nomor 4 NH4OH ya. NH4OH itu amonium hidroksida ya. Ini kecualian nih. Kalau biasanya kationnya itu L-nya itu logam. Di sini L-nya bukan logam tapi amonium ya, NH4. Jadi angka 4 itu bukan N ya, dia rumus dari NH4 plus nantinya ya. Jadi ini termasuk basa lemah, maka rumusnya Kb kali M ya untuk OH-nya. Nah, KB-nya 10 pangkat min 4, kemudian M-nya ya 0,01, berarti 10 pangkat min 2. Nah, kalau bilangan pangkat dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Berarti 10 pangkat min 6 dengan min 2 jadi 10 pangkat min 6 ya. Nah, kemudian kalau bilangan berpangkat diakarkan, maka tinggal pangkatnya dibagi 2 ya. Akarnya hilang jadi 10 pangkat min 3. Ini baru konsentrasi OH-. Nah, kemudian lanjut ke POH ya, berarti POH-nya min log konsentrasi OH-, masukkan harga konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 3,
itu hasilnya sama dengan 3. Ini baru pOH ya. Nah, pH-nya masukkan, berarti 14 dikurang 3 sama dengan ya 11. Ya, ini juga ya. Berarti ini karena dia basa lemah, walaupun konsentrasinya besar ya, dia pH-nya lemah ya, jadi mendekati ke 7. Jadi tadi kalau yang CaOH mah mendekati ke 14 ya, kalau NH4OH mah karena terlemah ya, jadi mendekati ke 7 ya, lebih kecil ya pH-nya. Inilah bahasan ya tentang apa pH asam basa dengan beberapa contoh ya. Ya, para siswa sekalian, jadi kalau materinya diringkas ya, kita ingatkan. Jadi nanti kalau soal apapun Anda tentang ionisasi Anda bisa menjawabnya. Ya, misalnya ini reaksi ionisasi. Ini kalau asam tadi ya, asam itu rumus umumnya HNX ya terion menjadi NH plus ditambah X min N ya, aqua semuanya ya. Berarti dalam larutan. Kemudian kalau basa ya LOHM ya M kali aqua terion menjadi L plus M ya, ini adalah plus M adalah piloknya aqua dalam larutan ditambah MOH min ya, aqua juga ya, M adalah jumlah dari OH. Ini untuk ionisasi asam dan basa. Selanjutnya untuk pH asam alurnya ingat dari konsentrasi H+ lanjut ke pH ya, untuk alur pH asam. Kemudian untuk alur pH basa dari OH- dulu ya, konsep OH- kemudian POH, kemudian pH. Ya, kemudian konsentrasi H+-nya untuk asam kuat ingat ya N kali M ya. Jadi N-nya adalah jumlah H. Jadi kalau ada di sumber lain bukan N notasinya itu bisa saja, tapi intinya N adalah jumlah H ya atau indeks dari H. Kemudian kalau asam lemah ya konsentrasi H+-nya akar Ka kali M ya. Kemudian kalau pH berarti min log konsentrasi H positif H+ ya. Kalau POH ya min log konsentrasi OH min. Nah, inilah ringkasan materinya ya yang kita bahas soalnya tadi. Ya, para siswa sekalian, ya itulah ya uraian singkat tentang pembahasan soal asam basa arrhenius dan pH. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua ya, khususnya untuk saya sendiri. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.